sahabat kuliner, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Chef Nikin. Sore ini saya akan mengajarkan tutorial bagaimana membuat kentang mustofa atau kering kentang yang beraroma wangi, tidak gampang lempem, dan rasanya maknyus. Yuk, ikuti saya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kentang. Di sini kentang sudah saya parut halus ya. Kentangnya jangan dikupas, tetapi cukup kita cuci bersih menggunakan sikat kawat. Setelah itu kita rendam ya, kita rendam dengan air, kemudian dicuci bersih sebanyak 2 kali bilas. Setelah dibilas 2 kali, fungsinya untuk menghilangkan pati dari kentangnya supaya waktu digoreng nanti nggak lengket. Setelah direndam dengan air yang 2 kali dicuci, kita rendam lagi dengan air yang telah kita beri cuka, larutan cuka makan ya, supaya nanti hasilnya jadi lebih putih dan renyah. Oke. Nah, sekarang kentangnya tadi udah direndam dengan larutan air cuka. Sekarang kita siap goreng ya. Ini minyaknya juga udah mulai panas. Ya, kita goreng. Oke. Nah, jadi kalau kita rendam dengan larutan cuka, sahabat kuliner, kentang ini nggak nempel, nggak gumpal dia, karena setelah 2 kali perendaman, jadi tepung atau sari patinya sudah hilang, ya. Oke. Nah, kita tunggu sampai garing, ya, goreng. Nah, kemudian nanti kita tunggu garing dan hasilnya seperti ini. Ini yang sudah kita goreng ya, jadi dia renyah dan tidak menggumpal. Oke. Nah, sekarang kita siapin untuk bumbu-bumbunya. Oke. Sekarang lanjut kita untuk membuat sambalnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah bawang putih. Di sini saya sudah rajang bawang putih, kemudian ada bawang merah juga sudah saya rajang. Ada daun salam, kemudian ada daun kunyit, ada laos, dan ada kunyit saya geprek. Nah, disinilah triknya untuk menghasilkan aroma yang wangi dari kentang mustofa kita harus kasih bumbu-bumbu ini. Jadi ada kunyitnya nggak usah dikupas ya. Jadi aromanya akan lebih tajam nanti ketimbang kita kupas. Juga untuk laosnya cukup dicuci bersih menggunakan sikat kawat. Kemudian juga ada daun kunyit ya, dan daun salam ya. Nah, setelah itu ada bawang gula pasir, ada juga cabai yang telah kita haluskan, kemudian ada garam halus dan penyedap rasa. Kalau suka, kalau nggak suka boleh di skip ya. Oke, sekarang kita mulai mau goreng nih, minyaknya udah mulai panas. Pertama-tama kita masukin dulu bawangnya, ya, bawang putih sama daun-daun. Kemudian bawang merahnya saya tumis sampai aromanya wangi. Sahabat kuliner nggak perlu takut, kadang-kadang ada yang bilang kalau bikin kentang mustofa atau kering tempe segala macam nggak usah dikasih bawang merah, nanti lempem. Sebenarnya nggak ya, nanti ada triknya supaya dia tidak jadi lempem ya. Oke. Aromanya wangi, ini sudah mulai naik aromanya. Ya, terus kita aduk, jangan sampai gosong ya sahabat kuliner. Kemudian aduk terus. Ada nih yang nyelip, belum kerajang. Kita tunggu terus sampai dia beraroma wangi. Oke. Nah, kalau ini sudah mulai agak layu, ya sudah mulai layu kelihatannya, ya, kita masukkan cabai giling ya. Cabainya harus yang digiling halus supaya hasilnya jadi bagus. Oke. Ini saya menggunakan cabai 1 kilo karena kentangnya juga banyak. Saya pakai cabainya 1 kilo ya. Sahabat kuliner. Oke.
tumis cabenya. Kemudian kita beri, tadi saya lupa, cuka makan. Jadi untuk menghasilkan aroma sedikit ada tes asam ya di kentang mustafa kita. Nggak usah takut nanti lempem, enggak. Nanti saya kasih tahu triknya supaya dia nggak lempem. Ya. Ini digongseng terus ya, gongseng. Kemudian kita masukin garam dan micinnya. Tidak perasa. Nah, kita tumis terus sampai kadar air dari si cabai bawang ini habis ya. Jadi dia benar-benar nggak ada kadar airnya. Disitulah kuncinya supaya dia nggak lempem. Jadi kadang-kadang orang bikin suka lempem itu sebenarnya karena di dalam sausnya ini, dalam cabai dan bawangnya masih tertinggal kadar air, belum terlalu kering. Jadi begitu kentangnya masuk, nanti kadar airnya terserap oleh kentang, akhirnya kentangnya lempem ya. Oke, ini kita tumis terus sampai dia mengering ya. Nah, ya. Oke sahabat kuliner, ini sudah mulai, kadar airnya sudah mulai berkurang, tandanya sambal atau cabenya ini mulai sedikit menggumpal. Itu berarti kadar airnya sudah mulai agak berkurang. Nah, kita langsung masukin gula pasir ya. Gula pasirnya harus agak banyak. Dan waktu masukkan gula pasir tidak boleh kadar airnya terlalu kering, karena nanti gulanya tidak akan mencair. Ya. Ini kita masukin gula pasirnya. Nah, aduk terus. Gula ini kan nanti mencair, mengandung kadar air. Nanti setelah gulanya mengkaramel, berarti kadar airnya sudah habis. Baru kita masukin kentangnya. Kalau ini masih mendidih seperti ini, berarti kadar air di gulanya masih ada. Oke, kita tunggu dulu ya sampai dia menjadi karamel. Nah, oke sahabat. Nah, ini tanda-tandanya bahwa kadar airnya sudah mulai habis dan gula sudah mulai mengkaramel. Dengan terlihatnya buih-buih di sebagian pinggir dari saus ini ya. Nah, kalau begini tandanya karamelnya udah kentangnya udah siap kita masukkan. Jangan lupa matikan apinya, kemudian kita masukkan kentangnya. Oke. Ya. Kita aduk. Ini harus dalam keadaan panas karena nanti kalau dingin gulanya mengkristal, jadi karamel, nggak bisa diaduk, jadi menggumpal. Oke, aduk terus. Aroma wanginya sudah mulai naik dari aroma wangi daun kunyit sama daun salam kunyit tadi ya. Nah, sahabat, kalau sudah teraduk rata seperti ini, ya, aduk terus, jangan sampai ada yang menggumpal. Ini bisa bertahan lebih kurang 1 bulan, nggak akan lempem dijamin. Dengan catatan harus disimpan dalam wadah yang kedap udara, ya. Oke, kentangnya nggak akan lempem karena gulanya sudah menjadi karamel. Nah, untuk takarannya nanti akan ada di video atau di deskripsi ya. Bisa dilihat di deskripsi atau di video yang akan saya cantumkan. Oke sahabat kuliner, setelah kentang mustafa kita sudah jadi, sudah siap disantap ya.
Ini nanti kita tinggal dinginkan dulu. Setelah dingin baru kita simpan di dalam wadah yang kedap udara, dalam toples atau dalam plastik ya, yang plastik vakum itu lebih bagus. Oke, sekarang kita coba tes rasa ya. Manis. Ada rasa asam, manis, gurih, asin, pokoknya nano-nano ya. Oke. Nah, sahabat kuliner, sampai di sini dulu video tutorial saya kali ini.